Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan menyampaikan salah satu kasus yaitu Alibaba Rebranding Traditional Retail. Bersama saya Hasan Masalik dengan NIM 2152351. Saya Anggun Galuh Puspita Ningtyas dengan NIM 215222352. Saya Nur Azizah, NIM 215222370. Next. Nah, seperti yang kita ketahui, Alibaba merupakan salah satu perusahaan besar yang kita sering dengar lah. Nah, untuk ekosistem dari bisnis Alibaba sendiri yaitu terdiri dari e-commerce yang ada di Cina juga, kemudian international commerce seperti Lazada, AliExpress, kemudian local consumer service, digital media and entertainment, innovation initiatives and others, logistik dan cloud. Nah, untuk yang akan kita bahas di sini yaitu Freshippo yang merupakan salah satu e-commerce atau commerce di Cina. Nah, Freshippo ini atau juga dikenal sebagai supermarket Hema, pada tahun 2020 Alibaba telah membukanya yang ke-200, yang dimana mereka mengatakan sebagai mewakili retail baru, di mana sebuah pengalaman tanpa batas yang menggabungkan retail yang digital dan fisik. Itu dengan untuk digitalnya itu menggunakan aplikasi serta pembayaran dengan pengenal wajah. Untuk fitur lain seperti pembayaran mandiri, inventaris digital, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kemudian untuk supermarket dari eh, Alibaba ini atau Freshippo ini berbeda dengan retail konvensional yang lain, ya di mana mereka berhasil menggabungkan ruang retail offline dan online dengan mulus. Kemudian Alibaba telah membayangkan kembali lagi retail tradisional dengan teknologi internet dan nirkabel yang berperan sebagai fasilitator dalam jenis toko baru ini. Kemudian yang dikatakan dari salah satu pendiri Alibaba, yaitu Jack Ma, yaitu yang menjelaskan fokus strategis perusahaan, yaitu mengingat industri retail bergerak menuju modal bisnis omnichannel yang berfokus pada integrasi online, offline, logistik, dan data di seluruh rantai nilai. Next. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu jaringan komputer. Sebelum memasuki mengenai Alibaba Retail atau Alibaba e-commerce, saya akan membahas mengenai apa itu jaringan komputer. Nah, jika saat kita menghubungkan komputer untuk dua karyawan atau lebih di kantor yang sama, maka akan membutuhkan yang namanya jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini adalah sekelompok perangkat yang dapat berkomunikasi atau berbagi data satu sama lain dengan menggunakan aturan dan teknologi. Dalam bentuk yang paling sederhana, jaringan komputer ini terdiri dari dua atau lebih komputer yang terhubung. Nah, di sini merupakan gambar mengenai komponen dari jaringan komputer yang sederhana. Di sini terdapat PC, switch, router, dan NOS. Next. Nah, jaringan komputer di large companies atau perusahaan besar. Jaringan yang baru saja kami jelaskan mungkin cocok untuk bisnis kecil, tetapi bagaimana dengan jaringan besar dengan banyak lokasi dan ribuan karyawan? Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, jaringan-jaringan kecil ini bisa disatukan menjadi sebuah infrastruktur jaringan di seluruh perusahaan. Infrastruktur jaringan untuk perusahaan besar terdiri dari sejumlah besar jaringan area lokal kecil yang terhubung ke jaringan area lokal lainnya dan jaringan perusahaan di seluruh perusahaan. Sejumlah server yang sangat besar mendukung situs web perusahaan, internet perusahaan, dan mungkin eksternet. Berbagai server ini terhubung ke komputer besar lainnya yang mendukung sistem back-end. Seperti gambar yang di samping ini merupakan gambaran memberikan ilustrasi dari jaringan korporat yang lebih kompleks dan berskala lebih besar. Di sini, infrastruktur jaringan perusahaan mendukung tenaga penjualan yang bergerak menggunakan ponsel dan telepon pintar. Karyawan yang bergerak terhubung ke situs web perusahaan dan jaringan internet perusahaan yang menggunakan jaringan area lokal nirkabel seluler atau yang sering disebut yaitu Wi-Fi.
Selain jaringan komputer ini, infrastruktur perusahaan dapat mencakup jaringan telepon terpisah yang menangani sebagian besar data dan suara. Nah, jaringan di perusahaan besar ini juga digunakan di jaringan Alibaba. Alibaba salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia, memiliki jaringan kompleks dari pemasok, produsen, dan penyedia layanan. Perusahaan ini melalui berbagai anak perusahaan seperti Taobao, Tmall, dan lain-lain digunakan memiliki fungsi yang seperti berikut, yaitu yang pertama, jaringan komputer digunakan untuk membuat antar perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain, dan yang kedua, berbagai sumber daya dan informasi antar perangkat dalam jaringan komputer, yang ketiga, mempercepat dalam mengakses informasi, yang keempat, yaitu membuat sistem komputer lebih fleksibel dan mudah digunakan, dan yang terakhir merupakan memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Nah, KEI Digital Networking Technology. KEI Digital Networking Technology ini didasarkan pada 3 teknologi utama. Yang pertama yaitu client and server computing, yang kedua yaitu packet switching, dan yang terakhir yaitu TPC atau IP and connectivity. Untuk penjelasan yang lebih jelasnya, saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Yang pertama yaitu client and service computing. Client and server computing ini adalah model komputasi yang berdistribusi di mana beberapa kekuatan pemrosesan terletak di dalam komputer klien yang kecil dan murah dan secara harfiah berada di desktop atau laptop untuk perangkat genggam. Klien-klien yang kuat ini terhubung satu sama lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server jaringan. Server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan memberikan alamat kepada setiap klien sehingga orang dapat menemukannya di dalam jaringan. Yang kedua yaitu packet switching. Packet switching adalah metode untuk memotong pesan digital menjadi paket-paket yang disebut dengan paket. Pengiriman paket-paket tersebut di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda ketika tersedia dan kemudian menyusun kembali paket-paket tersebut ketika tiba di tempat tujuan. Seperti yang terdapat pada gambar di sini, pengalihan paket lebih efisien. Pesan pertama-tama dipecah menjadi kumpulan data-data kecil yang disebut dengan paket. Paket-paket tersebut mencakup informasi mengarahkan paket ke alamat yang tepat dan untuk memeriksa kesalahan transmisi bersama dengan paket data. Paket-paket tersebut ditransmisikan melalui berbagai saluran komunikasi dengan menggunakan router. Setiap paket berjalan secara independen. Paket data yang berasal dari suatu sumber akan disalurkan melalui banyak jalur dan jaringan sebelum disatukan kembali ke dalam pesan asli ketika mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah Department of Defense Reference Model for TPC or IP. Dalam TPC or IP ini terdapat 4 layer atau lapisan. Nah, untuk lapisan-lapisan akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk lapisan yang pertama yaitu application layer. Application layer merupakan atau lapisan aplikasi memungkinkan program aplikasi klien untuk mengakses lapisan lain dan mendefinisikan protokol yang digunakan aplikasi untuk bertukar data. Dan yang kedua yaitu transport layer atau lapisan transportasi. Lapisan transportasi bertanggung jawab untuk menyediakan lapisan aplikasi dengan komunikasi dengan layanan komunikasi dan paket. Yang ketiga yaitu lapisan internet. Lapisan internet bertanggung jawab untuk mengalamatkan, merutekan, dan mengemas paket data yang disebut datagram IP. Yang terakhir yaitu lapisan antarmuka jaringan. Di bagian model referensi, lapisan antarmuka jaringan bertanggung jawab untuk menempatkan paket dan menerimanya dari media jaringan yang dapat berupa teknologi jaringan apapun. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan tipe dari jaringan. Perbedaan. Ada 2 cara untuk mengkomunikasi pesan dalam jaringan, yaitu sinyal analog dan juga sinyal digital. Sinyal analog ini diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi audio. Sedangkan sinyal digital adalah mengkomunikasi informasi sebagai rangkaian dari 2 status listrik, 1 byte dan juga 0 byte, yang dipresentasikan sebagai pulsa listrik on-off.
Berikut ini merupakan proses sinyal yang mana komputer menggunakan sinyal digital dengan memerlukan modem untuk mengubah sinyal digital ini menjadi sinyal log yang dapat dikirim melalui atau diterima dari saluran telepon, saluran kabel, dan media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Pada Alibaba ini menggunakan sinyal digital. Next. Mohon maaf sebelumnya. Tipe dari jaringan. Ada 3, yaitu LANs, WANs, MAN. Yang pertama adalah Local Area Networks. Dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN ini biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, semua komputer di satu gedung, atau semua komputer di beberapa gedung yang berdekatan. Yang kedua adalah Wide Area Network yang menjangkau jarak geografis yang luas wilayah, negara bagian, benua, dan seluruh dunia. Kemudian MAN, Metropolitan Area Network, itu jaringan yang menjangkau wilayah metropolitan, biasanya kota dan pinggiran kota utamanya. Pada Alibaba ini menggunakan ketiga-tiganya. Next. Media transmisi dan kecepatan transmisi. Jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik, termasuk kabel twin state wire, kabel koaksial, kabel serat optik, dan media untuk transmisi nirkabel. Rentang frekuensi yang dapat ditampung pada saluran telekomunikasi tertentu disebut dengan bandwidth-nya. Bandwidth adalah perbedaan antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat ditampung pada satu saluran. Semakin besar rentang frekuensi, semakin besar bandwidth, dan semakin besar kapasitas transmisi salurannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sebuah internet dan internet itu teknologi internet bekerja dan bagaimana internet itu support untuk komunikasi dan e-bisnis. Nah, internet sendiri telah menjadi alat bantu pribadi yang membantu pribadi sendiri atau bisnis yang sangat diperlukan. Tetapi apa itu sebenarnya internet? Bagaimana cara kerjanya? Apa yang ditawarkan dari internet ini? Oke, bahasan yang pertama yaitu apa itu internet. Jadi internet ini adalah sistem komunikasi publik yang paling luas di dunia. Kita ketahui mulai dari organisasi, pemerintahan, bisnis menggunakan internet ini untuk digitalisasi daripada metode konvensional yang lama. Nah, internet ini merupakan implementasi komputasi client server terbesar di dunia dan internet working yang dimana menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia ini. Jadi internet ini dimulai pada tahun 70-an sebagai proyek dari Departemen Pertahanan AS yang ingin menghubungkan para ilmuwan dan profesor universitas di seluruh dunia. Nah, sekarang kita bisa menikmati dari internet ini melalui ISP atau Internet Service Provider atau penyedia dari pelayanan internet tersebut. Untuk contoh di Indonesia bisa kita lihat seperti Telkom, Indosat Urido, Excel Axiata, MyRepublic, dan sebagainya. Nah, contoh penggunaan internet ini sendiri kalau kita kaitin dalam Alibaba ini, kita misal menggunakan salah satu layanan mereka, baik itu contohnya e-commerce, katakanlah Lazada maupun Freshippo, maka kita memerlukan internet untuk mengakses database atau aplikasi tersebut. Selanjutnya mengenai internet addressing dan arsitektur. Nah, untuk internet ini didasarkan pada rangkaian protokol jaringan TCP/IP yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, untuk yang pertama ada domain name system. Sering kita dengar istilah .com, .edu, .uk, .id, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu domain dari IP. Jadi domain itu merupakan pemendekan dari sebuah alamat IP.
Jadi akan susah ketika kita mengingat sebuah alamat panjang dari sebuah web maupun aplikasi. Nah, dengan domain ini kita bisa tahu dari domain ini secara singkat. Nah, setiap domain memiliki arti yang berbeda-beda. Contohnya .com seperti komersial, .edu untuk education, .id untuk wilayah Indonesia, .gov untuk government. Contohnya untuk kasus ini yaitu Alibaba.com artinya dia untuk komersial atau bisnis. Kemudian yang kedua ada internet arsitektur dan governance. Jadi ketika kita melakukan pengolahan data atau lalu lintas data di internet, maka informasi tersebut akan melalui jaringan backbone berkecepatan tinggi lintas benua yang umumnya beroperasi dalam kisaran gigabyte. Jadi bisa dibayangkan berapa speednya informasi itu tersampaikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu the future internet IPv6 dan Ethernet 2. Jadi internet pada awal tidak dirancang untuk menangani miliaran pengguna dan transmisi data dalam jumlah besar. Tapi kita ketahui sampai tahun ini yaitu tahun 2003 pertumbuhan populasi internet yang luar biasa sangat pesat dan dunia kemungkinan akan kehabisan alamat IP yang tersedia. Jadi dengan menggunakan daripada yang guna lama sekarang ada inovasi yang baru. Jadi untuk yang lama itu masih menggunakan sistem yang 32 byte. Kemudian untuk yang baru yaitu IPv6. Jadi berisi alamat 128 byte yang memungkinkan alamatnya lebih beragam dan unik. Kemudian yang kedua ada Internet 2. Jadi Internet 2 ini bisa digunakan, merupakan salah satu teknologi terdepan yang dimana dapat digunakan publik dengan uh, bandwidth yang tinggi serta kinerja yang tinggi, speed yang maksimal daripada generasi sebelumnya. Next. Selanjutnya kita akan membahas Internet Service and Communication Tools. Jadi internet tersebut didasarkan pada teknologi client server. Client atau server itu seperti apa? Seperti gadget yang sering kita pakai. Katakanlah handphone, tablet, laptop, komputer, dan sebagainya. Jadi ketika kita menggunakan internet, kemudian untuk mengontrol apapun itu di web atau di aplikasi, maka kita data tersebut akan diolah di backbone atau di server tersebut. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai internet service. Jadi ketika komputer atau katakanlah device tersambung ke internet akan memiliki akses berbagai layanan. Bisa mengirim email, chatting, video call maupun sebagainya. Jadi ketika perusahaan ingin mengolah data informasinya, misalkan ingin menghubungkan salah satu departemennya atau ingin menghubungkan salah satu ekosistemnya dengan menggunakan internet ini, maka akan lebih cepat. Jadi proses informasinya akan mudah dijangkau. Katakanlah berbeda benua atau beda negara sekalipun dengan internet ini, informasi yang didapat akan lebih cepat menggunakan layanan internet ini. Kemudian yang kedua ada voice over IP. Nah, internet juga telah menjadi platform populer yang digunakan untuk transmisi suara dan jaringan dari suatu perusahaan. Nah, dengan teknologi voice over IP ini atau VoIP memberikan informasi suara dalam bentuk digital informasi yang menggunakan pengalihan paket sehingga menghindari biaya yang dibebankan oleh lokal dan jaringan telepon jarak jauh. Jadi ini perbandingan dari internet ini dan telekomunikasi dari zaman dulu. Kalau untuk komunikasi zaman dahulu menggunakan telepon rumahan itu akan berbeda dengan penggunaan internet yang versi sekarang ini. Selanjutnya yang kedua, next. Terus selanjutnya yaitu ada uneven communication. Itu di mana berarti komunikasi terpadu. Jadi untuk di masa-masa sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya, setiap jaringan dari perusahaan, organisasi atau pribadi untuk data kalau komunikasi suara, video, mereka beroperasi secara independen. Jadi di pengelolaannya secara terpisah dari Departemen Sistem Informasi. Nah, untuk dengan kemajuan zaman dan teknologi ini, teknologi yang ada dan internet, eh, baik itu perorangan pribadi, organisasi perusahaan dapat menggabungkan mode komunikasi tersebut. Katakanlah kita melakukan Zoom untuk rapat dari klien, untuk membahas segala macam hal yang berhubungan dengan bisnis atau pendidikan itu bisa.
Katakanlah untuk kasus ini dari perusahaan Alibaba ingin conference, jadi mereka bisa menggunakan baik itu dia teknologi yang mereka buat, baik itu, atau layanan lain seperti Zoom dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada virtual private network. Jadi kita bisa membayangkan di sini tuh jika kita memiliki grup pemasaran atau punya perusahaan besar yang digunakan untuk mengembangkan produk, baik layanan atau yang lainnya. Nah, kita ingin saling berkirim informasi, email atau akses yang lain. Jadi kita ada kemungkinan yang namanya rawan disadap atau dihack. Jadi dengan VPN ini atau Virtual Private Network ini kita akan menjaga kerahasiaan dari informasi yang kita miliki di perusahaan, organisasi atau yang lainnya. Nah, untuk Virtual Private Network ini biasanya ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan besar di mana mereka menawarkan sejumlah keamanan, kepribadian atau private dari jaringan tersebut. Kemudian tapi untuk hal ini biasanya tergantung dari harga yang dibeli. Jadi setiap perusahaan dari Virtual Private Network memiliki fitur membership atau biaya langganan yang berbeda-beda dengan fitur yang ditawarkan berbeda. Contoh dari VPN ini yang sedang ramai digunakan atau populer yaitu contohnya itu CyberGhost, Private Internet Access, ExpressVPN. Untuk contoh lain seperti NordVPN, ProtonVPN dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari kami mengenai kasus Alibaba di awal. Kemudian kita kaiti dengan network dan internet yang sedang populer sekarang ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.